Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Datil Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada kesempatan ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan memberikan terus keistiqomahan. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaatnya kalau beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Aduh, ini ngomong pada. Baik, kita uh, awali dengan bacaan basmalah bersama-sama seperti biasa. Alhamdulillah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita masih membaca tentang Al-Majrur ya. Nah, ini Al-Majrur, tidak istilah, ada istilah majrur, nanti ada istilah mansub. Nah, pertama penyebab Al-Majrur kita kemarin kita ada tiga. Jadi kalimat disebut majrur ketika memiliki penyebabnya ada tiga. Yang pertama diawali huruf jar atau huruf qasam. Ya. Yang kedua ketika dia itu sebagai kata majemuk, ya, kata yang kata kedua. Nah, kalau kata majemuk ya atau idopah, saya contohkan misalkan gini, ya, misalnya miftahul bab, ini ada ya miftah, coba ini miftahu atau miftahun, hah? Ya, miftahun kalau seperti ini pasti kalau seperti ini miftahun. Ya, tapi ketika jadi kata majemuk, dia tidak boleh tanwin. Miftah aja. Misalnya miftahul bab. Miftahul apa, Pak Den? Baba, babi, babu. Miftahul babi. Bukan babi hutan ya. Jadi ini miftahul babi. Nah, ini miftahul babi. Nah, yang kalau ini eh majrur bukan, Pak Den? Miftahu. Bukan. Karena dia tidak ada tanda majrurnya. Yang majrurnya ini babi. Jadi kata kedua di pasangan kata majemuk itu disebutnya majrur. Gitu. Miftahul babi majrur. Nah, itu contoh. Kemudian yang ketiga itu atau bili al majrur karena mengikuti. Ya, kalau kalau misalnya
Saya ambil dulu bentar. Misalnya saya contohkan di sini. Nah, ini kan ya kecil ya. Nah, ini apa namanya? Saya ingin menjelaskan tentang at-tawabili al-majrur. Ya. Jadi at-tawabili al-majrur itu mengikuti jabatan harokat kata sebelumnya. Jadi kan penyebab penyebab majul itu ada tiga. Satu, ini kan sudah ini ya diawali huruf jar atau huruf qasam. Kemudian kata kedua di gabungan kata idofah majrur. Nah yang ketiga majrur itu karena tawabi. Dengan majrur itu mengikuti jabatan harokat kata sebelumnya. Nah tawabi itu kebagi menjadi empat. Ada naat nanti di makalah yang sudah direvisi sudah disiapkan cuma belum beres. Ada atof, ada badal, ada taukid. Contoh misalkan gini, ya, ada marortu birojulin solihin. Ini paden marortu majrur bukan? Bukan. Kalau rojulin majrur bukan? Majur. Penyebabnya apa? Penyebabnya huruf B, ya. Dia majur karena penyebabnya adalah huruf jar. Nah, solihin, solihin ini majrur bukan? Nah, ini juga majrur. Penyebabnya apa? Penyebabnya naat. Nah, naat itu artinya sifat atau penjelas. Jadi, solihin itu majrur. Kenapa? Karena dia itu naat dari rojulin. Biasanya ini tandanya biasanya eh, naat itu atau penjelas itu ininya sama. Sekarang ini rojulin eh pertama kita sampai ini dulu. Rojulin ini isim atau fiil? Isim. Tandanya apa? Hah? Masih ingat tanda isim itu ada berapa? Hah. Tanda isim di itu lagi bentar. Selanjutnya keluarga kayak itu oh benar tadi itu tadi kan selain dia tadi itu kan itu tadi itu lagi dia itu ke sore dia itu kayak tadi dia itu kan tadi tadi ya tanda isim itu yang tanda isim itu yang pertama alif lam yang kedua
Tanwin tiga, huruf diawali huruf jar. Berarti rojulun ini isim fi'il. Sim tandanya ya diawali huruf jar, diakhiri tanwin kan gitu. Tanwin ya. Ini isim. Solihin isim bukan? Solihin isim sama kan tanwin ya. Jadi rojulin isim, solihin juga isim. Apalagi kalau misalkan yang kasroh ya. Jadi kasroh itu salah satu tambahan tanda isim kasroh. Jadi kalau naat itu harus sama. Ini harus isim, ini harus isim. Itu satu. Yang kedua, ini muanas mudakar, rojulin. Mudakar. Kenapa? Tidak ada tanda muanas. Tanda muanas ada berapa? Satu. Nama perempuan dulu. Nama perempuan. Dua, tak marbutoh. Tiga, pasang anggota badan yang berpasangan. Empat, jamak taksir. Jamak taksir. Kelima ada yang khusus ya. Berarti ini eh muzakar. Kalau solihin muanas muanas mudakar. Muzakar. Jadi kalau naat itu pertama harus sama-sama isim, sama-sama muzakar. Terus yang kedua, ini eh mufrad atau musanna atau jamak? Mufrad kan? Ini solihin sama mufrad. Jadi nanti syarat naat itu sama-sama isim, sama-sama jenis, sama-sama jumlah. Terus ini ma'rifah nakirah rajulin. Wa musiko nakirah ma'rifah rajulin. Eh, Tat baru gabung yang mana? Oh, ini nih yang rajulin. Iya. Rajulin. Rajulin ini nakirah ma'rifah. Khusus. Khusus apa, Tat? Pak. Ya, ini isim nakirah isim ma'rifah rajulin, bi rajulin, ada rajulinnya. Kalau yang khususnya apa, Enggak Tat? secara tanda Saya aja loh, lupa secara ini. tanda. Tanda aja. Bi. Ini adalah Yang kalau khususnya apa? ma'rifah itu Lupa. ada nggak Pak Den? Nakiro, Iya, Tat. Nakiro. nakiro. Jadi kalau ma'rifah itu ada alif lam. Kalau ini kan nakiro, tidak ada alif lam. Jadi ini nakiro, solihin juga nakiro. Jadi nanti syarat naat itu dua-duanya harus isim dan isimnya pertama dua-duanya jenisnya harus sama, jumlahnya juga harus sama, nakiroh ma'rifahnya juga harus sama. Kalau ini nakiroh ini juga harus nakiroh. Kalau ini ma'rifah ini juga harus ma'rifah. Maka disebutnya naat ini. Nah, solihin ini naat. Kenapa? Karena sama dengan ini rojulin. Dua-duanya isim, dua-duanya muzakkar, dua-duanya nakiroh, dua-duanya mufrad begitu. Maka si solihin ini majrur disebutnya apa? Karena dia itu naat gitu. Bagian dari atawabili al majrur. Naat. Ini solihin ini majrur. Kenapa? Karena dia atawabi. Jenis mana? Jenis naat begitu bahasanya. Ya, jenis naat. Kenapa naat? Karena sama. Sama-sama isim, sama-sama isim eh, muzakkar, sama-sama isim mufrad, sama-sama isim nakiroh gitu. Ini semuanya sama. Ya ini disebut dengan atawabi di al-majrur. Nah, ini kan terjemahan ada. Aku melewati seorang laki-laki yang soleh. Ini kan ini solihin soleh. Sifat ya. Jadi sifat seorang laki-laki. Ya. Nah ini yang pertama ini naat. Jadi sekali lagi. Rojulin ini majrur. Penyebabnya karena dia diawali huruf jar. Ya. Tanda majrurnya
kasroh karena dia sebagai isim mufrad yang di sini ya kemarin. Nanti kita lihat. Oke. Kemudian solihin dia juga majrur. Cuman penyebab majurnya tawabi. Bagian apa? Bagian naat. Nah, gitu. Jadi tawabi itu pertama karena naat. Kemudian yang kedua karena atof. Nah, atof. Contoh. Ya, atof itu penyambung. Yaitu penyambung dengan huruf seperti ada wa, ada fa, dan lain-lain ya. Misalnya, salim tu ala muallimin wa talibin. Ya. Nah, muallimin itu isim atau fi'il? Isim fi'il? Iya. Kenapa? Tandanya apa? Huruf Kasroh. jar sama tanwin. Maka sroh. Jadi muallimin itu berarti isim. Talibin sama juga isim ya. Iya. Nah, sekarang muallimin ini majrur bukan? Majrur. Penyebabnya apa? Ya, kalau tanwin itu tanda isim. Kalau ya, kalau mu'alim penyebab dia majrur itu karena dia huruf jar. Ya, ala gitu. Nah, tolibin dia juga disebutnya majrur. Kenapa? Karena ada waw antof begitu. Jadi tolibin ini majrur penyebabnya at-tawabi yang koin atof begitu. Jadi atawabi itu ada naat, ada atof. Ini si tolibin itu majrur. Kenapa penyebabnya? Karena dia atof gitu, bagian dari tawabi gitu. Ya, sama ini juga sama ini isim gitu. Syarat atop juga nanti harus sama. Ya, ala muallimin wa tolibin. Ya, aku memberi salam kepada guru dan murid. Ya, jadi tolibin ini harokatnya sama, majrur, posisi majrur. Kenapa? Karena ada waw atof. Gitu. Ya, nah ini atof. Ya. Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan badal. Ini akan berulang-ulang ya. Yaitu pengganti atau penjelas. Contohnya, nadhartu aku melihat ila sodiki ya, kau sodiki kak melihatmu kak saudaramu. Melihat temanmu saudaramu. Ini badal ya. Contoh misalkan ini. Ini sodiki kak ini terdiri dari dua dua kata ya. Sodiki sama kak. K-nya itu isim domir ya. Itu k-nya itu adalah kamu. Kak, itu anta. Nah, sekarang ini juga sama. Ahika. Ahika ini terdiri dari dua kata. Ada ahi, ada ka. Ahi ini saudara, ka ini artinya kamu. Ya, ka itu artinya kamu. Dan iya kak hanya kepada kamu. Aku menyembah, beribadah. Nah, ini kak. Nah, ini sodiki majrur bukan, Marian? Majrur bukan. Penyebabnya, kenapa? Ya, penyebabnya adalah huruf jar. Ya, sodiki. Ya.
Nah, terus akhi juga ini posisinya majrur, akhi ini. Ya, cuman penyebabnya ikut ke sodiki begitu. Ya, kalau kanya ini kamu ya sama-sama semua. Ikut ke sodiki karena dia sebagai badal. Ya, misalkan gini artinya. Aku melihat temanmu, ya, aku melihat temanmu. Temanmu itu saudaramu gitu. Jadi saudaramu itu nama lain dari temanmu, itu badal namanya. Atau misalkan ketika misalnya ada orang yang masuk, misalkan bertamu ke kita. Assalamualaikum, misalnya. Mohon maaf Pak, saya perkenalkan nama saya Andi misalnya. Oh Pak Andi dari mana? Dari perusahaan Anu mau menyampaikan bla 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 begitu. Nah kemudian kata kita, silakan Pak masuk. Nah ketika kita nyebut Pak itu berarti Pak itu badal dari Andri begitu. Gitu. Jadi menyebut atau misalkan silakan Kang masuk berarti Kang itu badal sebagai dari Andri gitu. Jadi orang terkenal di badal. Mm-mm. Dengan satu orang atau bukan dua orang. Saudaramu kan bisa dua orang. Ini satu orang. Jadi aku melihat temanmu, ya temanmu itu saudaramu begitu. Bukan dua orang, satu-satu gitu. Itu badal. Kalau dua orang berarti bukan bukan badal. Jadi badal itu ya orang-orang itu cuma istilahnya beda. Begitu. Kayak tadi orang namanya si Andri begitu. Kita bilang silakan Kang masuk. Berarti Kang di situ sebagai badal untuk Andri begitu. Misalkan cek si Andri itu, ah Bima mau masuk lain, lain Akang Andri gitu. Ya, saya Kang gitu. Itu badal gitu. Nah, jadi setiap badal itu sama posisinya, mengganti. Jadi posisinya sama. Jadi akhi ini majrur. Kenapa? Karena dia badal, badal dari sodiki. Gitu. Ya. Jadi apa namanya? Aku melihat temanmu, saudaramu. Jadi temanmu itu sama-sama saudaranya juga. Itu Pak. Ini namanya badal. Jadi setiap badal ikut yang di badalnya. Gitu. Jadi mengikuti. Harokatnya mengikuti yang di badalnya. Ini badal, ini yang dibadali begitu. Sodikin dibadali. Nah, kemudian yang ketiga itu ada at-taukid. Taukid itu penguat. Ya. Misalnya ini. Ja'at. Oh, kenapa? Kok bentar, 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 bentar. Bentar, kok ini kok enggak majrur? Bentar, aku saya salah ini. Nah, ini ada yang salah sedikit nih. Ini bukan majrur harusnya. Nah, bentar, ini salah contoh nih. Salah contoh. Nah, itu ada salah contoh. Ya. Majrur, majrur. Oke, ini salah 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 contoh nih untuk ke edit nih. Ini bukan ini bukan majrur ya. Ini cek dulu aja nih. Padahal ini tolabu majrur bukan?
Bukan, ya. Ini salah contoh nih, untung Kak Edit sekarang. Harus. Nah, ini harusnya nih, misalnya, nah ini minat, ada sana min up atau min up tola, nah ini jadi apa? Tola bi, nah gitu. Nah, ya, nah, berarti ini ganti ininya, eh, syarat. Ya, dari siswa semuanya. Ah, udah. Ah, ini nih, minat tulabi. Ini salah. Nah, itu. Minat min at-tulabi, ya. Ini at-tulabi ini majur bukan? Majur karena diawali huruf jar. Nah, ini kulli ini dia juga majrur. Kenapa? Karena dia taukid penguat, dari at-tulabi. Gitu. Jadi kulit kalau himnya itu domir ya, him ini mereka, ya. Nah, kalian berarti kan dari siswa, ini kan terjemahan dari siswa yang mana semuanya, kul itu semuanya. Jadi kalau ininya tadi bu misalnya, maka ini apa jadinya apa? Kul kulu begitu. Ada penguat. Tapi karena ini bi jadi kuli begitu. Jadi min bi kullihim. Ya, min bi kullihim. Jadi atulabu inah dia majrur karena diawali huruf jar, ya. Kulli ini dia taukid. Nah, itu namanya. Bagian dari tawabi, penguat. Jadi setiap penguat itu mengikuti yang dikuatkan. Kalau misalnya Pak Deden ini ngajelasin ke orang, bla 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 gini, datang pahamin. Nah, pasti penjelasan pahamin ketika menguatkan berarti sama penjelasannya sampai Pak Deden ngejelaskan ini teh boleh misalkan datang pahamin ongkoh menguatkan tapi ngomongkan tidak boleh. Kalau cek pada dia teh riba tidak boleh, kenapa tentang paham ya? Saya akan menguatkan riba tidak boleh. Nah, berarti berarti itu lain menguatkan itu. Yang namanya menguatkan itu harus sama posisinya. Ini gitu. Istilah bahasa Arab itu taukid menguat itu. Ya, kullihim, kulli semuanya. Lihat. Ya, minat at-tulabi kulli. Lo izin ke ini bentar. Ya, menguat. Nah, ini jadi at-tawab itu sekali lagi ada empat. Satu naat, ya. Dua atof, tiga badal, empat taukid. Ya, nanti itu di modul yang sudah direvisi. Nanti dicetak ini. Nah, ini di tawab itu naat. Jadi mengikuti, ya. Mengikuti. Pertama eh rojulin dia majrur karena dia awalnya huruf jar. Solihin dua majrur karena dia naat bahasanya. Ya, mengikuti atau sifat naat itu. Kemudian muallimin dia juga majrur. Penyebabnya huruf jar, ya. Kemudian tolibin juga majrur. Penyebabnya ada waw atof begitu.
Kemudian sodiki dia majrur karena diawali huruf jar. Akhi juga majrur karena dia sebagai badal pengganti. At-tulabi dia juga majrur karena diawali huruf jar. Kulli juga dia majrur karena dia apa? Sebagai taukid atau penguat gitu. Ya. Nah, Tat, kita maaf. langsung ke sini kemarin. Kenapa, Bu? Mau nanya yang barusan, Tat. Yang Tapi mana? di luar itu ya. Yang barusan yang contoh, Ya, silakan. yang taukid, yang taukid sama itu. Itu Ah, kalau yang domirnya, kalau sebelum jadi majrur kan kuluhum atau langsung kulahim. oh, ini yang domain itu mengikuti harokat ini. Biasanya kalau misalkan ini domah dia hum. Kalau kasroh dia him gitu. Jadi misalkan ini kullu, jadi ini kulluhum. Ya, jadi Oke. kalau misalkan domah sama sama fathah, ini teorinya dia hum. Jadi kulluhum atau kullahum nanti. Jadi kalau misalkan kasroh jadi kullihim. Sama dengan di kalimat ini misalnya fi. eh, Misalkan ini fi hi. Mana nanya aja. Nah, fi. Ini kan dominnya kan hu, domir hu. Ya, asalnya hu, tapi karena dia ini sebelumnya harokat apa kasroh ya sukun, maka dia jadi hi, tidak fihu. Ya. Jadi fihi. Ya, gitu. Iya. Terus kalau yang badal itu Kak, yang contoh yang di badal, kan itu sodika ya, sodika, akhika. Kalau dia ngikutin kasar berarti harusnya sodiki. Berarti berubah ininya dong. Oh iya, Berubah ya, apa namanya? Berubah ya. jenisnya. Kalau K laki, berarti kalau jadi Ki Ah, ah. masa. Jadi beda Jadi orang. ini, Jadi orang. ah, ah. Ya, kalau ini nanti, kan nanti kita domir ya. Ini kan K ya. Nanti K itu domir anta. Kalau Ki nanti domirnya anti begitu. Jadi sebenarnya ini bisa Ya. sodiki, bisa sodika, tergantung nanti domir begitu. Jadi kalau misalkan anta, K, anti, Ki gitu. Ya. Jadi Jadi ini kalau kita tergantung mau nanti. menentukan gimana, Tan? Kenapa? Kalau menentukan itu gimana? Misalkan kalau nggak ada penyebabnya, nggak ada penyebab majeur, berarti dia laki-laki gitu. Ya. Jadi ini kan posisinya laki-laki Hmm. nih yang ceritanya. Jadi sebenarnya ini bisa bisa Ki juga, bisa dua-duanya bisa Ki. Ya. Jadi Coba ngikutin kita, yang mana? kenapa? Jadi yang kuat yang mana, Tan? Oke, kita cek dulu ya di isim domir. Kak, di modul satu biar mantap. Isim domir satu supaya lebih jelas kita lihat tulisannya. Modul satu, Baden. Ada nggak modul satu? Domir yang halaman wahuma. Nah, ini kita lihat. Nah, di halaman, oke. Iya. Ini ya. Tadi itu sodiki, saudara berarti isim. Nah, ini, nah yang ini dan yang ini. Nah,
Jadi kalau K ini kamu untuk laki-laki satu orang, kalau Ki itu kamu untuk perempuan satu orang. Nah, di sini ya. Oke, ini dari sini jadi kakiku. Nah, sekarang kita tinjau yang tadi. Yang kuat Ki atau K. Nah, tergantung nanti penulis itu sedang membicarakan siapa gitu. Oke. Jadi dilihat sebelum ya berentat ya. Bisa dilihat sebelumnya, bisa tergantung penulis itu membicarakan siapa, kan gitu. Makanya itu nanti bisa Ki, bisa K. Dan save. Kalau nggak ada penjelas kayak gitu, berarti ngikutin ini penyebab Oh iya ya, majrur. oh iya. Kalau nggak ada ini ya di Arab Gunul ya, bentar. Set. Eh, Ngikutin majrurnya gitu. Eh, oke. Ini pertanyaannya sudah mendalam. Ah, ya. ini kan cuma ngayain domir, Tan. Domir Ya, kan bab bagus. satu. Bagus, bagus. Ya. Heeh. Oke. Nah, ini pertanyaannya nanti eh, saya perjelas di pertemuan berikutnya. Jadi untuk sementara ini ya bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau ini kan berarti posisinya dia sebagai laki-laki. Ya. Bentar, apakah nanti ini kaitan dengan ini ya? Nador tuh kalau sodikun ya ini laki-laki ya. Jadi nanti bisa dilihat di kata sebelumnya nanti. Oke, intinya untuk kan nanti gundul gitu ya. Gitu. Iya, Tan. Kalau gundul berarti kan ilal sodikiki atau sodikika kan Ki. gitu. Kalau kan tadi dibahas sampai di sini gitu. Oke, ini pertanyaan terbaik. Insya Allah nanti kita akan PR-kan di pekan berikutnya. Diingatkan ya insya Allah. Oke, terima kasih Ibu Mustiko atas pertanyaannya. Bisa memperdalam pengetahuan. Ketika nanti berbicara ini gundul. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Kalau ada dipotong saja nggak apa-apa. Jadi satu nih PR Pak Den. Nah, Ustaz, itu kalau misalnya nanti apa istrinya yang baru, misalnya kan kadang kita suka lupa ini teh jar alasannya naon kata jar ini gitu. Misalnya itu satu aja gitu, satu contohnya dirinci gitu. jar itu, Nggak, maksudnya ini kan kalau itu kan ya oh, ini ada jarnya, ah, yang itu tuh contoh itu tuh dirinci ini tuh makro, majru, jar gitu, apa gitu. siap, Supaya kita bisa melihat kemana gitu, iya gitu. Biar siap, nambah. siap. Iya, ada rinciannya lagi gitu. Ah, Itu biar paham. siap, dirincikan ya. Ya, nanti dirincikan. Ini juga sebenarnya udah ada beberapa nanti di sana itu nanti. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, sekarang masuk lagi yang kemarin, tanda majur. Tanda baca majrur ada tiga. Ya, kemarin itu sudah ya. Ini ada kasroh, ada fathah, ada ya. Kalau ini tadi itu penyebab majrur, ya. Yang tiga ini ada penyebab, ada tanda. Nah, sekarang itu tanda majrur, ya. Tanda majrur itu ada tiga, satu kasroh, dua fathah, di tiga ya. Yang pertama kasroh. Kasroh ini menjadi tanda majrur bagi majrur pada tiga tempat. Satu pada isim mufrad, ya. Dua jama taksir, ya. Tiga jama muannas salim, ya. Nanti kita akan di bawah ada penjelasan lagi. Sekarang ini, eh ya kan gini, ya. Pertama, ini
Fil masjidi. Ya. Fil masjidi. Fil masjidi ini dia majrur. Ya, penyebabnya apa? Huruf jar. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Gitu. Nah, isim mufrad masih ingat kan isim mufrad yang jumlahnya satu? Ini karena kenapa ini disebut isim mufrad? Karena tidak ada tanda musana, tidak ada kata tanda jamak begitu. Ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ininya. Jadi al-masjidu dia itu sebagai majrur. Penyebabnya karena ada fi, huruf jar. Tanda majrurnya ada kasroh. Kenapa? Karena dia sebagai isim mufrad. Jadi tanda majrur untuk isim mufrad itu adalah kasroh begitu. Jadi beda-beda. Jadi tanda majrur untuk isim mufrad itu kasroh, jamak untuk jamak taksir juga kasroh, untuk jamak muannats salim juga kasroh. Nanti beda lagi tanda majrur untuk isim ghairul munsharif. Heeh, gitu. Jadi tanda majurnya kasroh itu hanya khusus tiga ini, isim mufrad. Makanya memang kita harus harus kebayang dulu isim mufrad teh gimana gitu. Ini kan isim mufrad itu kan kemarin kita sudah bahas. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak. Mufrad, musanna, jamak, Pak Den. Kalau mufrad itu tunggal, kalau musanna itu bermakna ganda. Kalau tanda tanda musanna apa? Diakhiri alif nun atau ya nun. Nah, itu. Jadi ini kan tidak ada alif nun atau ya nun. Terus kalau jamak tandanya apa? Jamak berarti dirincikan dulu. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, ada jamak taksir, ada semua gitu. Jamak mudzakkar salim berarti tandanya diakhiri waw nun atau ya nun. Jamak muannats salim tandanya di alif diakhiri alif ta gitu. Sedangkan jamak taksir dihafal. Tidak ada rumusan itu. Ya. Nah, itu. Nah, sehingga ini disebutnya isim mufrad. Kemudian ini eh, buyutin. Ini artinya rumah-rumah. Ini rumahnya banyak dari baitun. Ya, berarti ini masuk kategori eh, ini majrur. Penyebabnya diawali huruf jar. Tanda majrurnya kasroh karena jama taksir gitu. Ya. Nah, lanjut ini muslimatin. Muslimatin majrur. Penyebabnya ada huruf jar. Tanda majrurnya kasroh karena jama muanas salim. Jadi nanti isim mufrad jama muanas salim jama taksir itu sama tanda majrurnya itu kasroh, kasroh begitu. Nah, ini untuk kasroh. Sekarang untuk fathah ya. Fathah itu menjadi tanda pada tanda baca bagi majrur pada isim ghairu munsharif ya. Misalnya ya, ila Ibrahim. Ibrahim ini majrur bukan? Kenapa? Karena diawali huruf jar. Tanda majrurnya apa? Fathah begitu. Jadi khusus isim ghairul munsharif ya, khusus isim ghairul munsharif tanda majrurnya tidak dengan kasrah tapi dengan fathah begitu. Sehingga sehingga yang isim ghairul munsharif itu ketika ada huruf jar itu tengah waro dia mantun kasrah begitu. Fathah begitu. Ya, isim ghairul munsharif apa saja? Itu ya yang harus dihafal ya. Begitu. Jadi ini Ibrahim.
Dia ini majrur, penyebabnya diawali huruf jar. Tanda majrurnya fathah. Kenapa? Karena isim ghairu munsorif atau isim yang tidak menerima tanwin. Ya, ini berarti nama orang yang tidak berasal dari bahasa Arab. Jadi salah satu isim ghairu munsharif itu setiap nama orang ya yang tidak berasal dari serapan bahasa Arab, bahasa non Arab tapi diarabkan itu Ibrahim. Kayak misalkan Deden diarabkan, nah, berarti Daiden itu bukan dari orang Arab, berarti itu ghairu munsharif begitu. Namanya Dadang. Kalau Pak Hamid itu dari bahasa Arab. Pak Hamid. Hamid. Heeh. Jadi Pak Hamid mah bukan isim ghairu munsharif nanti Pak Hamid mah. Karena berasal dari kata-kata orang di Arab Hamada. Tuh. Nah, terus ini juga sama. Fi mak fi makati atau fi makata? Fi makata begitu. Ya. Kenapa? Karena ini masuk ghairu munsharif. Jadi makata ini majrur penyebabnya diawali huruf jar. Tanda majrurnya apa? Fathah. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Begitu. Nah, Apa huruf jar itu apa saja itu? ya harus apa aja? Ya, fi juga masuk. Min, ila, fi, ruba, bi, itu banyak nanti ada. Ya, nah jadi kalau tadi ini eh, nama orang yang bukan dari bahasa Arab, dari serapan bahasa Arab, kalau makata ini nama tempat atau kota yang diakhiri tak marbutoh. Maka itu nama orang, nama tempat, nama kota. Ketika diakhiri tak marbutoh, berarti dia masuk kategori isim ghairu munsharif. Ya. Ya, sehingga ketika dia isim ghairu munsharif, ketika posisi majrur tidak fathah, tidak kasroh, tapi fathah. Ya. Oke, sekali lagi kalau isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, tanda majrurnya dengan apa Pak Den? Kasroh. Kalau isim ghairi munsharif tanda majrurnya fathah. Nah, gitu. Nah, sekarang huruf ya. Huruf ya menjadi tanda bagi majrur pada isim musanna, jamak mudzakkar salim dan isim lima, isim homsah. Ya, ya. Nah, contohnya misalnya ini. Min muslimaini. Ya. Muslimaini ini dia majrur. Tanda majrurnya apa? Diawali huruf jar. Tanda majrurnya ya begitu. Karena dia sebagai jama sebagai isim musanna begitu. Begitu. Kemudian muslimina, min muslimina. Ini majrur bukan? Majrur. Penyebabnya apa? Diawali huruf jar. Tanda majrurnya ya. Ya. Karena jamak muzakkar salim. Begitu. Terakhir ini abi min abika. Ya. Min abika. Nah, min abika ini dia majrur. Ini seperti tadi yang tanyakan Bu Mustiko ya. Ini kenapa gak min abiki, Win? Min abika. Ya. Kalau ini ya, karena bapak 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 itu pasti laki-laki. Eh, ba, bapakmu, nah, munya belum tentu juga kita. Nah, kemudian min abika, berarti ini eh, majrur karena diawali huruf jar. Tanda majrurnya ya karena isim lima begitu. Isim lima itu apa?
Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zuka. Itu siapa Kak? Siapa? Ya. Kalau ini muslimuna. Muslimuna majrur bukan? Majrur bukan? Muslimun bukan. Ya. Tidak ada tanda majrurnya kan? Gitu. Nah, nah, ini gitu tanda majrur. Nah, ini penjelasan tambahan. Ini ilal al baiti dia. Nah, ini sudah ditulis ini. Ilal baiti. Ya al baiti ini majrur disebabkan huruf jar. Tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad. Seperti ini mungkin Pak Pak Jati. Nah, itu sudah ada. Ini yang dibaris lain. Ala sururin. Sururin ini dia majrur. Disebabkan huruf jar apa? Ala kan itu. Tanda majunya kasroh karena dia jamak taksir. Sururin ini dipan-dipan artinya. Dipan-dipan. Ini kan muslimatin min muslimatin. Muslimatin dia ini majrur disebabkan huruf jar yaitu min. Tanda majrurnya kasroh karena dia apa? Jama muannas salim. Nah, ini muannas salim ya. Muslim ada alif alif ta. Oh, iya. Muslimatin. Ini mah tin. Nggak kelihatan ya? Ini tin nih. Nah, sekarang ini Pak Den. Asjudu li adama. Nah, adama patokannya yang di garis bawah ini. Ya. Li adama ini majrur disebabkan huruf jar apa? Li. Li itu bagian daripada huruf jar juga. Hanya tanda majrurnya fathah. Kenapa? Karena isim goiro munsorif. Kenapa Adam masuk isim goiro munsorif? Karena nama Adam itu bukan dari serapan bahasa Arab, dari non Arab begitu. Itu saya belum ngerti itu Pak Ustaz, yang itu kan apa ini muslimatin ya. Mm-mm. Kan saya melihat jadinya kasroh. Kalau kasroh itu min muslimati itu jadi min muslimatin itu jadi tangan Tanwin ya. harusnya atau tanwin dulu. Ya. Harusnya tidak tanwin gitu. Kasroh mah berarti Heeh. kalau tin berarti jadi tanwin. Iya, tanwin. Jadi di situnya keterangannya kasroh. Oh iya, oh iya. Ah, ya siap. Siap. Jadi nanti kasroh itu ada dua. Ada kasroh tain. Tapi dulunya kasroh. Kasroh tain. Fathah juga ada dua. Ada fathah tain. Tapi tetap aja fathah dua-duanya gitu. Doma juga ada dua. Ada doma tain. Jadi dua-duanya doma gitu. Jadi ini ketika kasroh itu baik itu tanwin maupun bukan yang penting kasroh posisinya. Nah, begitu. Ya betul. Ini pertanyaan jeli ini Pak Haji. Iya. Alhamdulillah. Nah, begitu. Heeh, betul karena di sini kasar, di sini tanwin. Kenapa enggak? Karena tandanya tanwin gitu. Tasrah ini. Ketika tain ya begitu. Ya, tapi ini pasti sama. Ketika kasroh berarti melingkupi dua-duanya, baik tanwin maupun yang bukan. Masa dia itu kasroh. Ya. Nah, pertanyaannya ini untuk Paden. Kenapa di sini tin, tidak ti? Masih ingat nggak? Enggak muslimati. Kenapa tuh? Berarti harus berulang-ulang. Ini jamak, Bang. Bu Mustiko ini masih ingat nggak? Ini kenapa tidak ti? Kenapa muslimatin? Kan nggak ada alif lam tat. Itu jawabannya. Jadi kalau ada alif lam dia tidak boleh tanwin. Tapi kalau tidak ada alif lam maka tanwin gitu. Kecuali isim ghairul munsharif nanti.
Kalau isim ghairi munsharif itu tidak boleh tanwin sekalipun tidak ada alif lam. Jadi kenapa ini muslimatin? Karena tidak ada alif lam. Ini adama ada alif lam nggak? Tidak ada. Li adama ya. Tapi tidak man karena isim ghairo munsharif. Jadi khusus ghairo munsharif itu tidak menerima tanwin ya. Yang lainnya selain isim ghairi munsharif, tanwinkan ketika tidak ada alif lam begitu. Rumusnya begitu. Jadi ingat kembali ya Pak Den. Ah gitu. Nah, terus ini lanjut Pak Den. Jadi ini adama itu majrur. Penyebabnya apa? Karena huruf jar. Li huruf jarnya ya. Tanda majunya apa? Fathah. Kenapa? Karena isim goiro munsharif. Masuk yang mana isim goiro munsharifnya? Nama orang yang bukan serapan dari bahasa Arab. Setiap nama orang yang bukan serapan dari bahasa Arab berarti goiro munsharif dia. Ya, tanda majurnya dengan fathah. Kemudian fakana ligulamaini. Ligulamaini ini majrur disebabkan huruf jar. Huruf jarnya apa? Li. Ya. Tanda majrurnya nih, ya, Pak Den. Kenapa? Karena isim musana ada alif, ada ya nun. Ya, pada isim musana itu alif ya atau waw ya, bukan. Isim musana itu alif nun atau ya nun. Muslimani. Kalau waw nun mah jamak mudzakkar salim, mudzakkar. Nah, ini ya, ya. Kemudian wailu yauma idzil lil mukadzibina yang Pak Haji Dadang kemarin dibacakan ini. Surat apa? Al-Mutaffifin. Nah, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Lil mukadzibin ini dia ini majrur disebabkan huruf jar li. Tanda majrurnya ya karena jamak mudzakkar salim. Tanda jamak mudzakkar salimnya mana? Diakhiri ya nun atau wau nun begitu. Nah, ini tipis kalau ini ya nun sama alif nun, kalau ini ya nun sama wau nun. Begitu. Ya. Nah, terus berikutnya bi akhika ya. Ya. Bi ahika. Nah, ahika ini majrur disebabkan huruf jar. Huruf jarnya apa? Bi. Tanda majrurnya ya karena isim lima, isim homsah. Jadi isim homsah, jamak mudzakkar salim, isim musana, itu tanda majunya itu ya, begitu. Tiga begitu. Sedikit-sedikit. Nah, sekarang ini Pak Den. Wal fajri, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Ini majrur bukan? Ya, majrur. Kenapa? Penyebabnya apa? Diawali waw kosam ini bukan waw jar. Kalau waw itu bukan tidak ada huruf jar waw itu. Jadi tandanya kalau waw kosam itu ketika diartikan demi wal fajri demi fajar. Oh berarti waw ini kosam karena terjemahnya demi. Kalau Wow, nggak tahu wow. artinya bisa atau itu Tat. Kenapa Bu? Kalau nggak tahu artinya bisa jadi atau itu. Ya kalau 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 iya betul. Kalau tidak tahu artinya mungkin nanti bisa bisa diatop begitu. Bisa Tapi kalau jadakan dan kalau atop fajar itu biasanya ya kalau atop itu biasanya di tengah. di Kalau di tengah. awal itu eh, kalau di awal kalimat ya Oh, gitu. ya. Tapi setiap waw di awal juga tidak pasti kosam. Cuma nanti pendalamannya ada memang waw yang menandakan awal kalimat aja. Bukan waw kosam, bukan waw atof begitu. Ya maka nanti dibantu Ya. dengan terjemahnya saja untuk memastikan oh itu. Ya, tapi kalau kita sudah tahu artinya ya misalkan wallahu, wallahu Ya, badan. Allah.
Nah, Oh, wallahi sekarang tahu. Kalau ada orang bilang wallahu berarti dia belum belum belajar. belajar. Karena di situ ada waw kosam demi Allah. Wallahu saya enggak, bukan salah harusnya wallahi demi Allah. Kenapa? Karena huruf kosam itu posisinya tanda majrur. Nah, ini wal fajri. Dia majrur disebabkan apa? Huruf kosam. Waw huruf kosamnya. Tanda majurnya kasroh. Kenapa? Karena isim mufrad. Al fajr itu isim mufrad. Nah, begitu. Ya. Nah, ini tambahan lagi nih. Oh, ini udah 17. Kita sampai sini dulu ya. Waktu kita terbatas, udah hampir setengah 7. Baik, kita lanjutkan Ya, nanti di Kak. pekan berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan, silakan seperti biasa di Japri atau di grup boleh. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah istighfar dan doa tutup majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi